Oke Bang, menanggapi tadi sempat ada preskon dari pihak Andre Taulani. Ya. Seperti apa Bang terkait dia heran asal gugatannya sendiri apa karena dia sendiri belum menerima surat somasi, terus yang kedua soal gugatan 30M itu sendiri karena belum ada bukti. Cara yang bersangkutan Haji Andre Taulani sendiri mengatakan kalau dia sudah melakukan sesuai prosedur ketika membawakan lagu-lagu Stinky. Menanggapinya gimana? Iya, jadi gini, yang dibilang oleh saudara Andre Taulani itu sesuai prosedur yang mana? Prosedur liar yang diatur oleh dia sendiri atau yang diatur oleh undang-undang? Sementara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga turunannya ya melalui Kemenkumham itu dibentuklah LMKN yang mengakomodir semua karya cipta dari pencipta lagu, ya karya cipta daripada pencipta film, lagu dan lain-lain. Lantas LMKM ini aturannya seperti apa? Dan berapa biaya royalti dari on air, off air, digital, royalti digital kan itu beda-beda. Apa sih yang dituangkan oleh LMKN di dalam surat-surat yang telah dibentuknya sejak tahun 2015 mereka berdiri, 2014 mereka dibentuk lalu disahkan tahun 2015 oleh Pak Yasona Laloy. Apa sih aturannya yang sudah baku yang menurut mereka? Apa sih hak dan kewajibannya yang diatur oleh LMKN kalau memang itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014? Lantas kalau memang masih ada ketimpangan, keributan dari pencipta lagu, ya dari orang-orang yang punya karya cipta secara visual maupun non visual, lantas LMKN ini ngerti nggak sih? Ngerti undang-undang nggak orang-orang yang ada di LMKN ini di dalamnya? Kan kita tahu sekarang tahun 2022 atau 2023 kemarin udah pergantian ya, kalau nggak salah, ya pengurus LMKN itu, ya kan dari 2015 udah ganti per 5 tahun kalau nggak salah kan. Nah sekarang ganti lagi dengan yang baru. Nah yang pengurus-pengurus baru ini ngerti nggak? Kan di situ ada siapa ya? Kalau nggak salah Andre Hehanusa, ya kan pencipta lagu juga. Ada beberapa orang lah termasuk artis pencipta lagu ya yang wanita itu juga pengurus atau komisionaris daripada LMKN gitu loh. Nah lantas mereka harus berbicara dong. Ini banyak loh artis-artis dan pencipta lagu ini yang karyanya dipakai oleh orang banyak tuh sembarangan. Lantas fungsinya LMKN apa? LMKN ini mau jadi rentenir gitu loh, mau ngambil keringat orang lalu mereka pembagiannya nggak jelas gitu. Pembagiannya berapa persen sih? LMKN berapa persen? Hak dan kewajibannya berapa persen LMKN? Lalu si pencipta lagunya berapa persen? Jangan sampai royaltinya 1 miliar, LMKN-nya 900 juta, si pencipta lagunya ini hanya dapat 10 juta. Gitu loh. Pembagiannya harus jelas, makanya aturannya harus jelas. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh saudara Andre Taulani, dia bilang melalui event organizer-nya dia telah bayar. Bayarnya kemana? Kapan bayarnya? Acaranya acara apa? Tertuang nggak dalam tulisannya? LMKN mengakui nggak statementnya Andre Taulani? Gitu loh. Kalau ini tidak ada kejelasan, kami akan bawa ini ke ranah hukum. Dan di situ harus buka semua LMKN ini selama ini berdirinya kapan. Gitu loh. Kan ada LMKN berdiri sejak tahun 2014, disahkan oleh Pak Yasona tahun 2015. Lantas lagu Andre Taulani ini, lagu Mungkinkah ini, lagunya Stinky dan Endang ini, ya, ini sudah tersiar sejak tahun 93 loh. Lagu dari tahun 93 sampai ke 2014 adanya LMKN, itu lantas kekosongan LMKN nih, jabatan LMKN kan kosong nih dari mulai 2003 sampai ke dari mulai 93 sampai ke 2014. Siapa yang mengakomodir dan itu otomatis kan labelnya. Nah, labelnya juga akan dipanggil oleh LMKN. Gitu loh. Bagaimana sih kontrak perjanjian yang dijanjikan oleh label itu, ya, yang dinotariskan oleh label itu? Bagaimana kontrak perjanjiannya? Gitu. Bang, tapi kalau bicara yang 35M itu mencakup apa aja? Mungkin. Lah itu yang saya bilang tadi, kalau ini tidak ada titik temu, Andre Taulani akan saya gugat 35 miliar. Ya. Andre Taulani akan saya gugat 35 miliar.
Si Irwan akan saya gugat 1 miliar. LMKN bisa saya gugat 1 triliun. Gitu loh. Karena itu lembaganya. Gitu loh. Itu kan lembaga negara. Gitu loh. Dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak transparan sehingga mengakibatkan kekacauan di dunia pertelevisian, di dunia musik, ya, di dunia visual, ya. Nah, ini akan kena gugatan juga dengan adanya masalah seperti ini. Karena korbannya bukan saja Endang. Korbannya banyak loh pencipta lagu ini. Saya sebelum menangani kasus Endang, sebelumnya saya menangani kasus Dayu AG. Ya. Kasus Yus Yunus. Yus Yunus datang ke kantor saya minta tolong. Bagaimana mereka itu pada saat zamannya Pak Haji Roma Irama menjabat sebagai salah satu komisaris di LMKN, mereka minta tolong dengan saya. Karena mereka sudah datang ke LMKN pun nggak ada solusi. Gitu loh. Jadi jangan sampai LMKN ini dibentuk oleh negara, tapi hanya menjadi apa sih? Kayak apa sih? Kayak tengkulak. Gitu kan? Harganya nggak sesuai. Kan kita bicara masalah hak kekayaan intelektual, hak cipta itu melekat pada dirinya. Kenapa saya bilang 35 miliar? Setiap Andre Taulany manggung dengan Andre Taulany and Friends, di beberapa media dibicarakan bahwa bayarannya 500 juta. Ya kan? Berapa kali dia manggung. Nah, kerugian materialnya di situ. Oke lah, kerugian material dari Sindang itu dia tidak dibayar sekian miliar atau sekian ratus juta. Tetapi imaterialnya ini adalah gugatan kerugian, nilai kerugian yang tidak bisa diukur dengan uang. Tergantung daripada nilai kepuasan daripada si penggugat. Gitu. Makanya gugatan ini ya terserah si penggugat. Terserah dari klien kami. Makanya LMKN juga kami somasi nanti. Kami minta keterbukaan. Bila perlu ada lembaga audit yang ngaudit LMKN, jangan-jangan ini lembaga yang memang tidak terkait dengan BUMN, tidak terkait dengan APBD APBN, tetapi ada indikasi korupsi, penyelewengan dana, gitu loh di sini, karena berkaitan dengan Kemenkumham. Nah, Kementerian Hukum dan HAM juga harus berbicara di sini. Jangan diam aja kalau ini masalah mau selesai. Jangan sampai ini Kementerian Hukum dan HAM menciptakan LMKN, ya, yang tidak ada kejelasannya peraturan, yang tidak kaitannya sama sekali dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Harus jelas di situ, karena di bawah LMKN itu juga dibentuk lagi yang namanya WAMI, KCI, dan lain-lain. Itu organisasi untuk apa dibentuk? Kalau organisasi segitu banyaknya tidak bisa menampung aspirasi daripada si pencipta, bubarin aja semua. Nggak ada fungsinya kok organisasi itu, bubarin. Gitu. Bang, tapi abang sendiri udah mengadakan diskusi atau bertemu dengan LMKN sendiri untuk kasus abang ini, Bang? Kan ini kan prosesnya sedang berjalan, somasi pun kami sedang laksanakan. Lalu ada statement Andre Taulany katanya dia sudah diatur oleh LMKN, ya kan? Ya. Dia sudah bayar, bayarnya mana? Suratnya mana? Surat pembayaran. Jangan kayak orang mau jual singkong di pasar nggak pakai surat. Orang jual singkong aja kadang-kadang ada suratnya, surat kwitansi. Lah Andre Taulany ngomong nih asal ngerocos, gitu loh. Asal ngerocos semua juga bisa. Saya sudah bayar tuh di situ. Bukan kayak beli nasi goreng atau nasi padang ini. Nasi padang pun ada kwitansinya. Lah Andre bicara begitu, kapan Anda memberikan uang itu kepada event organizer? Nah, event organizer kapan memberikan uang itu kepada LMKN? Itu semua alirannya harus tertulis. Kapan LMKN memberikan itu kepada manajemen Stinky? Gitu loh. Kapan LMKN itu memberikan dana kepada Endang sebagai pencipta lagu? Itu harus tertulis semua. Nggak bisa katanya-katanya, ini negara hukum, bro. Nah, berarti kan, harus tercatat dan tertulis. Nah, berarti kan rincian untuk pembayaran tersebut kan ada di LMKN, Bang. Nah, ada nggak sih dari pihak abang dan Endang ini sendiri untuk berkomunikasi langsung ke LMKN terkait ini, Bang? Karena ini sudah masuk dalam administrasi hukum baik perdata maupun pidana, maka ini semuanya ornamennya adalah surat somasi. Jadi tidak ada lagi bisa telepon LMKN, minta pertemuan, nggak ada. LMKN harus menjawab nanti somasi dari kami. Gitu loh, kami akan somasi LMKN. Korbannya bukan Endang saja, pencipta lagu banyak. Kan saya udah bilang, sebelum saya nangani Endang ini, saya nangani Dayu AG dan Yus Yunus almarhum. Dia datang ke kantor saya rame-rame dulu.
Tuh. somasi ke LMKN dilayangkan bang? Apa baru? Belum, rencananya hari ini. Ya, rencana hari ini. Jadi udah kita buat, rencananya hari ini kita. Makanya nanti tinggal menunggu. Harusnya hari ini kita sudah melaporkan Andre Taulany dengan si Irwan. Tetapi kita masih menunggu LMKN. Jawaban dari LMKN. Kalau tadi kan Andre 35M dari manggungnya sama F itu bang. Iya. Nah, yang Irwan tadi kan yang 1M. Ya, kalau stinkinya rencana mungkin 10 miliar nanti rencana. Dari mana maksudnya perhitungannya bang? Ya nanti kita lihat juga, kita lihat dari nilai ekonomisnya yang didapat oleh Stinky. Dari nilai apa? Dari nilai perbuatan melawan hukumnya, menggelapkan dana yang harusnya dikasih ke Endang. Sekian ternyata dia tidak memberikan, itu juga nilai perbuatan melawan hukum yang merugikan klien saya secara imaterial gitu loh. Bang, tapi kalau dari kemarin jawaban dari Irwan sendiri kan setiap manggung itu Endang pasti dapat bagian bang. Setiap lagu yang dibawakan itu Endang pasti selalu dapat bagian dari itu bang. Iya kan saya sudah bilang, bagian itu kan bagian gak relevan. 250.000 sampai 500 itu bukan bagian musisi, Pak. Musisi Andre Taulany itu dapat duit itu sampai kebeli rumah di mana-mana itu ya dia kan baru jadi pelawaknya. Dia lebih terkenal dari dulu kan, lebih terkenal sebagai vokalis Stinky. Dia baru jadi pelawaknya, istilahnya. Kalau bicara baru kaya kan gitu. Tapi kan dia udah sukses lama, gitu kan? Dia udah sukses lama, Andre Taulany ini gitu. Dan Stinky sudah sukses lama dari lagunya Sindang. Dan disukai atau tidak disukai, mereka semua berangkat dari lagu Mungkinkah, ciptanya Endang, gitu. Dan perlu dicatat di sini ya, saudara Irwan Barata ya itu sudah mengakui bahwa ciptaan dia hanya sepenggal di akhir lagu dengan bait kau ku sayang selalu ku jaga, itu aja ciptaan dia, takkan ku lepas. Itu aja yang dinyanyi nama dia di panggung, di depannya jangan, karena itu punyanya Sindang. Dia sudah mengakui kok dia hanya punya itu aja. Lantas kalau kamu ngaku itu lalu kamu menyanyikan itu berkali-kali, saya runut dari tahun 93 ke sini kamu nyanyikan tidak memberikan royalti kepada Endang, itu akan masuk gugatan saya. Gitu. Bang, tapi tadi Andre mengakui bahwa dari pihak Stinky sendiri, Irwan secara langsung sudah memberikan bagian untuk Endang, termasuk juga Andre dari album pertama dari KCI, pendapatan dari KCI. Ya kan saya sudah bilang, pembagian itulah yang akan kita bongkar sekarang ini. Baik labelnya ya yang menaungi mereka selama dari tahun 93 maupun LMKN. Bongkar semua datanya. Bener sebenarnya berapa sih yang lu dapetin? Karena menurut info LMKN ini menghimpun dana ini, dana daripada para pencipta lagu ya atau penyanyi ini, dari off airnya saja itu 40 triliun dananya. Gitu loh. Terhitung sejak 2015, 40 triliun ini kemana? Itu infonya ya, infonya. Ini juga belum tentu benar, patut diduga. Ya. Tapi artinya Endang benar terima bang, walaupun jumlahnya nggak sebesar yang diharapkan. Kalau Endang nggak pernah bilang nggak terima secara maksimal. Jadi maksudnya gini. Tapi terima. Dia dulu pernah nerima, tapi makin kesini jadi kayak dulu profesional kata dia. Dulu sih awal-awalnya profesional, makin kesini kok royalti jadi kayak ya tadi 250.000 gitu loh. Itu dalam Udah berapa kali? berapa lama tuh 250.000? Saya rasa itu Endang yang bisa menjawab nanti. Ya, kalau saya tidak spesifiknya tidak saya jawab di situ karena nanti kita melalui somasi saja gitu. Kalau bukan somasi saya nggak bisa ini. Nanti akan saya minta keterangan semua. Dan ini harus dibongkar semua. Karena beberapa kawan-kawan organisasi yang menaungi tentang pencipta lagu juga sekarang sedang kasak kusuk gitu loh, termasuk mereka sudah ketemu dengan Pak Muldoko sebagai ketua KSP ya di Istana Presiden. Tapi solusinya apa kita nggak tahu. Nah makanya jangan sampai lembaga LMKM ini dibentuk untuk merampok uang-uang para pencipta lagu, gitu loh. Jadi ini harus dikeluarkan statement dari para pengurus LMKM komisioner. Seperti si Mas Andre Hanusa ya, harus berbicara dia, gitu. Ada beberapa orang juga di dalam situ saya lupa atau pengurusnya yang baru harus berbicara, termasuk mungkin Ebit Gade juga masih mengurus kali sekarang ya. Dulu Ebit Gade ada tuh di LMKM. Apakah beliau masih ada itu?
Itu harus berbicara mereka, angkat suara, jangan diam aja. Karena kami mau nanya ini uang kemana sebenarnya gitu loh. Uang yang nilainya triliunan ini kemana gitu, uang-uang musisi ini. Gitu loh. Kan nggak lucu kalau LMKM off air-nya udah nerima duit 40 triliun dari off air doang ya, belum belum on air, on air dan digital ya. Belum itu. Bang, Gitu. tapi menurut Irwan kemarin kalau lagu Mungkinkah itu sendiri itu kan terdaftar di Haki itu atas nama berdua. Nah, nanggapinnya gimana, Bang? Tiba-tiba akan disomasi juga. Ya, Kak, itu terdaftar di Hakinya kapan? Terdaftar di Haki atau hanya publisher? Gitu loh. Kalau terdaftar di Haki harus ada dong akte Hakinya. Kalau hanya berdasarkan peraturan tentang hak cipta melalui publish, itu saya rasa nggak bisa dijadikan pegangan juga gitu. Jadi itu bisa nanti kita kaji lagi lebih dalam di mana sih tercatatnya. Yang jelas walaupun diiyahkan oleh Endang bahwa itu juga ciptaannya si Irwan, sepenggalnya sebait sedikit sepenggal lagunya yang diciptakan oleh Irwan itu ada, tetapi tidak semerta-merta Irwan ini juga menyampingkan haknya daripada si Endang. Jangan semaunya gitu loh. Karena 95% ini karyanya milik Endang, dari mulai musik sampai ke lagunya gitu. Liriknya. Bang, ini Gitu. tadi juga Pak Haji Andre juga memberikan statement bahwasanya kenapa harus Haji Andre gitu yang disomasi, karena kan dia kan dengan Stinky juga sudah lama kan, maksudnya sudah keluar dari Stinky itu kurang lebih dari tahun 2007 gitu Bang. Iya. Kenapa alasannya gitu Bang? Kenapa enggak Stinky-nya maksudnya yang masih aktif gitu? Jadi Kenapa harus begini, ada Andre jadi gitu? begini. Tanyakan lagi sama Andre, kenapa dia nyanyikan lagu Mungkinkah? Udah tahu dia udah keluar, kenapa masih nyanyiin lagu Mungkinkah di setiap show-nya dia? Kita buktinya banyak kok. Ya, sebelum dia dirikan band Andre Taulany and Friends juga dia masih nyanyi-nyanyi di TV lagu itu. Padahal dia udah keluar. Lalu dia mendirikan lagu Andre Taulany and Friends, dia menghasilkan duit ratusan juta. Gitu loh. Jadi itu yang kami somasi, gitu loh. Lantas somasi itu bukan Andre saja, kan sudah bilang. Stinky iya, Irwan Batara juga iya, ya kan. Nah sekarang ini LMKM rencananya kami somasi, tapi kami klarifikasi dulu, gitu. Jadi kami nunggu statement dari LMKM. Ya kalian kejar lah tuh, Mas Andre Hehanusa, Pak Ebit Gade apa segala itu, tanya mereka itu di LMKM ngapain aja. Teman-teman senasibnya nih udah pada kontradiksi dengan LMKM gitu loh. Nah ini harus statement mereka, jangan diam aja tuh Andre Hanusa gitu. Jangan sampai ini ada perpecahan antara anggota band hanya gara-gara aturannya nggak jelas di LMKN. Aturannya seperti apa yang sudah baku, disebutin, dijelaskan, yang tertuang dan tercatat dan tertulis di dalam lembar negara. Kalau itu tidak tertuang tercatat, ini liar Pak, gitu loh, liar ini, udah kayak di pasar, nggak jelas, gitu Pak. Ini saya tekankan sekali lagi, rencananya kami akan gugat LMKN itu 1 triliun, rencananya, khusus saya dengan klien, ya, jadi rencana 1 triliun, jadi Andi 35 miliar, LMKM 1 triliun, LMKN, Irwan Batara 1 miliar, Stinky belum kita kaji. Kita lagi kaji lagi, ada nggak Stinky? Kalau Stinky ada, 20 miliar mereka kami gugat. Jadi kita nggak main-main. Gitu. Nah kami menunggu LMKM, sambil menunggu LMKM ada perkara baru lagi yang akan kami laporkan terkait pelecehan yang dilakukan oleh, pelecehan dan fitnah ya, penjatuhan martabat klien kami yang diduga dilakukan oleh Irwan dan Andre Taulany. Mungkin besok kami akan laporkan ke Polda Metro Jaya di luar gugatan itu. Gitu. Bang, terkait nilai gugatan tadi Andre sempat bilang juga bahwa kalau tiba-tiba nilai gugatan sekian-sekian terkesan seperti memeras gitu Bang. Tanggapan dia seperti itu gimana? Pemerasan itu terjadi apabila tidak ada hak perdata di situ. Ya, pemerasan terjadi apabila tidak ada hak perdata. Misalnya, ya kan, Andre nyanyiin lagu Stinky, yang nyiptain si Irwan, tapi yang minta duit si Endang ke si Andre, itu namanya
pemerasan, nggak ada kaitan hak perdatanya di situ. Selama ada hak perdata tidak ada pemerasan. Mungkin pengacara yang bisikin si Andri salah kali dia, salah baca buku gitu. Mungkin baca bukunya buku Kopingho gitu, bukan KUHP gitu. Gitu ya. Ya, dalam arti kata gini, Pak Haji tadi kan, kalau memang saya melakukan itu, datanya kasih lihat. Kalau memang tidak ada datanya, berarti kan jatuhnya urusan. Ya buktinya itulah yang makanya kami somasi LMKN. Kan LMKN ini yang mengakomodir semuanya. LMKN yang bertanggung jawab mencari data itu ke Billboard kemana itu. Mungkin Billboard dulu ya, yang menaungi Stinky. Tanya ke mereka LMKN. Mereka sudah dapat tugas, sudah mengakomodir, sudah mengakumulatif semua uang para pencipta lagu, ya kalian tanggung jawab dong, jangan mau enaknya aja. Kami juga mau tahu berapa sih sebenarnya hak dan kewajiban para pencipta lagu untuk membayar LMKM. Berapa sih LMKM ini dibayar? Jangan sampai dapat 1 miliar buat endang, tapi dikasih ke endang cuma 10 juta atau 250.000, LMKM-nya dapat 900 sekian puluh miliar. Ini kan gak relevan. Harus ada keterbukaan di sini, keterbukaan publik gitu. Gitu. Bang, kemarin kenapa baru sekarang, artinya Irwan kemarin itu mengatakan padahal udah ada kesepakatan dengan nominal dapat sekian dan itu udah diserahkan ke Endang sendiri. Kesepakatan apa dulu nih? Antara Endang tertulis dan Irwan. nggak? Tercatat nggak? Itu. Iya, kesepakatan tercatat nggak? Selama itu menggunakan lisan itu tidak sah, gitu loh. Harus dituangkan semua royalti itu dituangkan kembali lagi kepada perjanjian royaltinya. Kalau seandainya Endang dibayar 250.000 atau 500.000, Endang terima karena dia terpaksa mungkin. Nggak enak perasaan mereka. Tapi kalau Endang mau menuntut, kembali lagi kepada perjanjian awal. Berapa sih? Berapa persen sih dari nilai royalti yang akan diambil oleh si pencipta lagu? Kan gitu. Kita kembalikan lagi. Nah itu tugas siapa? Tugas LMKN. LMKN tanya dong ke Billboard. Panggil mereka. Buka gelar. Ente buka lembaga, tapi lembaga nggak jelas. Mengatasnamakan pemerintah ya harus jelas juga. Gitu. Jangan mengatasnamakan pemerintah tapi buat tipu-tipu pencipta lagu. Gitu.